수술이 꼬인 거라고만 생각했어. 저 어떻게 버텼어? Dahulu, Yoo Jung-woo kecil pernah pertama kali merasakan kegagalan di dalam hidupnya. Sewaktu di sekolah dasar, saat pelajaran menanam kecambah, hanya miliknya yang tidak bisa tumbuh seperti milik teman-temannya. Padahal Jung-woo sudah menanamnya dengan baik dan menyiraminya lebih sering ketimbang teman-temannya. Lalu ketika SMA, saat ibunya tahu nilai Jung-woo turun, ibunya marah besar. Dari sana, Jung-woo jadi belajar. Ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Lalu, keadaannya sekarang, di saat semua orang kini berpaling darinya, Jung-woo merindukan keluarga yang dari dulu tidak bisa ia dapatkan. Ia rindu kehangatan dari seorang ibu karena kini kemalangan mengikutinya. Tapi Jung-woo juga tidak mau terlihat tidak baik-baik saja di depan ibunya karena ayahnya akan menjadi ketua asosiasi jantung di Amerika. Apakah Jung-woo bisa melalui ini semua? Apakah Jung-woo akan kembali baik-baik saja? Dan apakah Jung-woo bisa menikmati malamnya dengan normal lagi? 어둠 속에 잠겼다. Malam itu, Hanel menemukan pulpen di bawah kasurnya Jung-woo. Ia bingung melihat pulpen tersebut dan kemudian Hanel dikejutkan dengan kedatangan Bada. Bada lalu mengejek Hanel karena hubungan kakaknya dengan pria atap sepertinya semakin dekat sehingga Hanel bisa bermain di dalam kamarnya Jung-woo. Hanel kesal dan hampir saja memukul adiknya itu. Saat kemudian Bada sadar di pulpen yang Hanel pegang ada titik seperti lensa kamera. Hanel pun langsung teringat dengan kata-kata Jung-woo yang terpotong sebelum Kyung-min akhirnya datang. Dan kemudian ia pun langsung menghubungi Jung-woo untuk menanyakan keberadaannya. Sementara itu, Jung-woo setelah kehilangan pria yang mengikutinya dan meninggalkan luka di kepalanya, Jung-woo langsung kesal dan ia langsung memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Untungnya ada CCTV yang menangkap peristiwa tersebut. Rupanya polisi itu juga menemukan satu rekaman dari dashboard mobil seseorang saat pria itu masuk dan memecahkan jendela rumah atap Jung-woo tempo hari. Meski wajahnya tidak bisa dikenali, namun ukuran tubuhnya mirip sekali sehingga bisa dipastikan pria yang masuk ke rumah Jung-woo dan pria yang mengikutinya adalah orang yang sama. Namun, siapakah dia? Lalu tiba-tiba Hanel datang dan langsung memberitahukan penemuannya. Polisi langsung mengidentifikasi isi kamera pulpen itu. Namun sayang, karena pulpen itu pernah kehujanan akibat rumah Jung-woo yang bocor, kamera pulpen itu menjadi rusak. 방법이 없는 거야? Karena tidak mendapatkan apa-apa, mereka berdua pun pergi dari kantor polisi. Di sana, Hanel baru sadar dari tadi kepala Jung-woo bocor. Meski Jung-woo berkata ia tidak kenapa-napa, tapi Hanel tetap memaksa Jung-woo ke rumah sakit untuk segera diperiksa. Untungnya, menurut dokter yang berjaga di IGD, meski ada luka yang lumayan dalam, Jung-woo tidak kenapa-napa dan tidak perlu melakukan CT scan seperti yang Hanel inginkan. Hanel langsung menangis di hadapan Jung-woo. Ia tidak menyangka Jung-woo bukan hanya dapat sial akibat operasi gagal yang menimpa Jung-woo, tapi rupanya Jung-woo juga menjadi target dari seseorang. Bagaimana bisa Jung-woo tabah dalam menghadapi semua masalahnya sendirian, dan Hanel malah memperburuk situasi dengan masalah perasaan yang ia ungkapkan kepada Jung-woo. Jung-woo pun hanya tersenyum sambil menenangkan Hanel. Di perjalanan pulang, Hanel yakin karena depresi yang ia alami, sekarang ia jadi gampang menangis. Sebenarnya, itu hanya alasan Hanel saja karena ia malu menangis di hadapan Jung-woo. Jung-woo lalu heran, belakangan ini Hanel gampang sekali membuat kata-kata manis. Jung-woo pikir Hanel mendapatkan kalimat tersebut dari film-film. Hanel lalu berkata ia tidak pernah nonton film sama sekali. Hanel lalu mengajak Jung-woo jika semua masalah ini sudah berakhir, ia ingin nonton berdua dengan Jung-woo. Hanel ingin sekali mencoba makan popcorn sambil nonton film di samping orang yang ia sukai. Keesokan harinya,
Ibunya Hanel bingung kemana perginya setrika bajunya. Ia hampir saja menuduh putranya Bada yang telah menjual setrikanya itu karena pernah sekali Bada menjual air fryer untuk kencannya dengan pacarnya. Tidak hanya itu, ibunya juga heran kemana perginya lauk pauk yang sudah ia buat di dalam kulkas. Kali ini, ibu Hanel yakin Badalah yang telah mengambilnya untuk diberikan kepada pacarnya. Namun, tanpa sepengetahuan ibunya, semua yang ibunya cari itu ternyata dibawa Hanel ke atas atap. Hanel ingin menyetrikakan baju untuk Jungwoo karena ia sering melihat Jungwoo memakai baju yang kusut. Melihat baju Jungwoo rapi dan bersih membuat tampilan Jungwoo menjadi lebih tampan. Hanel juga menyuruh Jungwoo untuk segera sarapan karena kenyang dapat membuat kita bisa lebih tenang dan juga sabar. Dan juga Hanel akan menemani Jungwoo pergi ke persidangan. 먹고 30분 뒤에 밑에서 보자. 나도 갈 거니까. Saat Hanel bersiap menemui Jungwoo di bawah yang dari tadi menunggunya, tiba-tiba Hanel bingung karena Jungwoo ternyata tidak ada di bawah. Hanel malah menemukan ponsel Jungwoo yang terjatuh di pinggir jalan. Hanel bingung apa yang terjadi kepada Jungwoo. Bahkan saat di persidangan, semua orang bingung kemana perginya Jungwoo. Karena sudah 30 menit, Jungwoo belum datang juga. Persidangan hampir saja dibatalkan. Dan tidak lama kemudian, Jungwoo pun masuk ke dalam persidangan. Setelah meminta maaf kepada hakim karena ia terlambat, Jungwoo kemudian menyerahkan satu bukti yang akan mematahkan semua tuduhan kepadanya. 증거 제출하겠습니다. Sebelumnya, saat Jungwoo menunggu Hanel di bawah, ia sempat mencoba untuk menghubungi Kang Jin-suk, pria yang bekerja dengannya namun enggan memberikan kesaksian. Ternyata, bunyi ponsel Kang Jin-suk berbunyi di dalam sebuah mobil tepat di depan Jungwoo. Rupanya selama ini, Kang Jin-suk selalu membuntuti Jungwoo. Alhasil, Jungwoo mencoba untuk mengejar Jin-suk yang mencoba untuk melarikan diri. Saat itu, Jin-suk akhirnya tertangkap dan ia kemudian memberikan sebuah salinan video kepada Jungwoo, di mana isinya adalah sebuah bukti jika ternyata adik dari wanita yang tewas di meja operasi di dalam klinik Jungwoo lah yang sebenarnya membunuh wanita itu. Mereka menyewa perawat wanita di klinik Jungwoo untuk memasukkan obat terlarang dan semuanya terekam di dalam kamera kecil yang rupanya Kang Jin-suk lah yang telah menaruhnya. 그것은 그의 오래된 습관이었다고 한다. Alasan Jin-suk menaruh banyak kamera di klinik Jungwoo adalah karena dulu Jin-suk juga pernah menjadi kambing hitam setelah mengalami peristiwa yang sama seperti Jungwoo. Ia pun akhirnya sulit mencari pekerjaan dan hanya di klinik Jungwoo saja ia bisa diterima. Untuk itu, Jin-suk kemudian tidak mau hal yang menimpanya terjadi juga kepada Jungwoo. Makanya, ia menaruh semua kamera di klinik Jungwoo, bahkan di ruangan operasi sekalipun. 결국 그의 오래된 습관이 정우를 Saat Kang Jin-suk ingin memberikan bukti tersebut kepada Jungwoo, entah apa alasannya, Jin-suk ketakutan untuk berkata jujur. Ia malah lebih memilih untuk mendobrak masuk ke dalam rumah atap Jungwoo dan menaruh kamera yang berisikan bukti itu di sana. Tapi kamera itu malah rusak terkena air hujan dan akhirnya semua pun terungkap begitu saja. Jungwoo pun dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan. Tapi meskipun begitu, butuh waktu bagi Jungwoo agar ia bisa pulih kembali dari semua ini karena telah banyak kerugian yang ia alami. Apalagi setelah beberapa waktu publik kembali memihak kepada Jungwoo. Orang-orang seakan-akan tidak peduli dengan rasa sakit yang pernah menimpa Jungwoo. Banyak media ingin mengundang Jungwoo bukan semata-mata karena peduli, tapi hanya ingin mencari rating pemirsa saja. Mewawancarai Jungwoo sama saja membuat berita menarik bagi mereka. Lalu, perusahaan produk-produk yang pernah diiklankan oleh Jungwoo kembali ingin menggait Jungwoo lagi karena mereka yakin publik kini bersimpati kepada Jungwoo. Produk mereka akan kembali laris. Sama halnya dengan teman-teman Jungwoo yang dulu meninggalkan Jungwoo. Tanpa tahu malu, mereka ingin bekerja sama dengan Jungwoo lagi. Mereka semua tidak peduli dengan rasa sakit yang menggerogoti Jungwoo. 아니다.
술 한잔 할래? Sudah 3 hari ini, Jungwoo mengurung diri di dalam rumahnya. Hanul juga bingung apa yang harus ia lakukan karena ia yakin sekarang Jungwoo lelah setelah semua yang terjadi kepadanya. Untung Hanul punya keluarga yang perhatian. Mereka lalu mengadakan barbeque di atas atap dan mengajak Jungwoo untuk makan bersama. Sekaligus bersyukur semua hal yang menimpa Jungwoo telah sirna. Paman Hanul juga berkata, meski semua yang dialami Jungwoo rasanya tidak adil, tapi mereka lega semua kebenaran telah terungkap. Dan meski ibunya Hanul juga kurang suka dengan Jungwoo karena pernah menolak putrinya mentah-mentah, tapi ia tahu Jungwoo hanya mengurung diri dan makan sedikit saja sambil menyuapkan Jungwoo makanan. Bukti bahwa sebenarnya ibu Hanul perhatian. Singkat cerita, ibu Hanul, paman dan adiknya Hanul pun mabuk dan mereka mulai bicara ngelantur. Hanul pun lalu mengajak Jungwoo untuk pergi mencari angin segar di luar. Hanul meminta maaf karena keluarganya begitu usil, tapi Jungwoo tidak mempermasalahkannya karena sebenarnya ia juga tidak ingin sendirian. Hanul lalu berkata, kenapa Jungwoo tidak menghubunginya saja? Padahal beberapa hari ini Hanul menunggunya. Tapi Hanul tidak mau menghubungi Jungwoo duluan karena ia ingin Jungwoo menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Sekarang Jungwoo heran, orang yang boleh menghubunginya justru tidak menghubunginya, dan orang-orang yang dulu tidak mau menghubunginya sekarang malah mencoba untuk menghubunginya. Lalu Hanul dan Jungwoo minum-minum berdua. Di sana Hanul mendengarkan semua keluh kesah Jungwoo, bagaimana dulu dia hidup dan akhirnya mendapatkan masalah ini. Lalu tiba-tiba Jungwoo berkata jika ia benar-benar menyukai Hanul. Hanul itu bagaikan obat yang diresepkan dokter untuknya, karena hanya Hanul yang mengobati semua kegelisahannya. Hidupnya yang asin jadi manis karena Hanul. Tanpa sadar, banyak momen mereka berdua yang telah mereka lewati bersama. 뭐야 갑자기. Saat itu, rupanya Jungwoo begitu mabuk. Pada malam itu, Hanul membiarkan Jungwoo meluapkan semuanya dan membiarkan apa yang ingin Jungwoo lakukan, termasuk bermain-main di pinggir jalan. Mereka juga membeli es krim di Toserba dan Jungwoo selalu berkata jika ia menyukai Hanul. Setelah itu, mereka melihat bulan purnama yang besar yang terlihat indah di malam hari. Jungwoo lalu memohon, karena masalahnya kini telah selesai, ia ingin Hanul juga mendapatkan kebahagiaannya. Hanul bagaikan kecambah yang pernah ia tanam. Di sana Jungwoo sudah tidak sabar melihat Hanul untuk tumbuh besar. Hanul satu-satunya orang yang sekarang ia percayai, dan ia hanya butuh Hanul saja. Ia tidak menyangka saat ia terpuruk, ia bertemu dengan Hanul. Dan sekarang ia sangat menyukai Hanul. Jungwoo lalu meminta izin untuk memegang tangan Hanul. Hanul tentu saja mengizinkannya. Malam itu, Jungwoo berulang kali berkata jika ia menyukai Hanul. Hal tersebut sebenarnya membuat Hanul merasa sedih karena Hanul bisa merasakan betapa Jungwoo begitu kesepian. 나도 좋아해. 나도 좋아해.